Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast kita, podcast HIUMY. Tamu kita pada hari ini adalah Mas Idam Badruzzaman. Terima kasih ya Mas Idam udah hadir di podcast kita ini. Senang hati. Mas Idam ini alumni kita UMY, masuk 2006 sampai 2010 ya. Masih ketemu karena saya masuk 2007 keluar 2011 gitu. Terima kasih Mas Idam. Kita akan bicara tentang apa ya, kapasitas Mas Idam nih. Wah, Berat kelihatannya. kompetensi Mas Idam ini adalah konflik transformation ya. Berarti dunia konflik dia agak menguasai gitu. Jangan-jangan termasuk konflik batin juga, Mas. Itu sudah jadi refleksi juga, bagian dari refleksi. Iya, konflik batin tuh kayak gini, Mas. Ya, gimana? Seorang mahasiswa nanya ke mahasiswi, aku cinta sama kamu, mahasiswinya diam. Aku sayang sama kamu, mahasiswinya diam. Diam nikah sama orang lain. Berat ya. Ternyata diam-diamnya malah menikah sama orang lain. Iya. Aduh itu katanya aduh sakit gitu ya. Nah, kita akan bicara tentang conflict transformation. Mungkin menurut saya ada dua lah ya yang kita bicarakan. Yang pertama pasca 98, yang kedua pasca Pilkada DKI itu yang terlihat sekarang masih kerasa begitu. Kalau saya berasumsi, ini asumsi ya, asumsi bahwa konflik 98 itu kan memang konflik yang sudah ada di zaman Soeharto ya dengan otoritarianismenya, kemudian masyarakat terkungkung 98 Indonesia terbuka, konflik pun jadi terbuka yang dipendam selama ini. Tapi kalau dari perspektif Mas Idam setelah melakukan riset ya mendalam, itu sebenarnya apa yang terjadi begitu? Oke. Jadi mungkin gini ya, aku juga pengen promosi dulu, maksudnya promosi tentang studi konflik dan Oke, perdamaian itu. betul. Karena itu menurut saya menjadi landasan, menjadi landasan saya menggeluti dunia ini, itu disiplin ilmu ini, studi konflik dan perdamaian, bahwa banyak sekali yang tidak bisa membedakan antara konflik dan kekerasan. Oke. Nah, kan itu penting tuh. Betul. Karena kita harus tahu bahwa konflik itu sesuatu bahkan yang melekat kepada diri kita. Setiap kita pasti akan mengalami konflik dan konflik itu tidak selalu negatif, bahkan lebih banyak positif, positifnya. bisa. Nah, dengan adanya konflik manusia bisa berkembang, manusia bisa meningkatkan kapasitas dan kapabilitasnya tadi. Oke, betul. Kan, makanya kemudian konflik itu juga disebut dengan motor of change. Motor of change ya. Dan itu juga kenapa saya memilih kata-kata conflict transformation. Jadi transform, jadi konflik itu mentransformasikan sesuatu kepada sesuatu yang lain yang tentunya lebih baik. Nah itu beda dengan kekerasan. Makanya kemudian ada juga yang disebut dengan konflik kekerasan. Berarti konflik itu sudah bergeser dari makna aslinya atau dari keadaan state of origin sebagai motor of change sampai kemudian kepada destruction, yang merusak, yang merugikan gitu. Dan itu adalah kekerasannya itu tadi. Dan konflik tidak selalu berujung kepada kekerasan. Konflik tadi bisa berujung kepada sesuatu yang positif dan banyak lagi yang lainnya. Betul Aja dan banyak lagi yang lainnya. Itu 135 juta waktu itu. Saya tahu lagu itu. Kita cuma satu generasi. Jadi 98 itu konflik kekerasan apa sebenarnya? Ya, itu banyak dimensi. Oke. Jadi konflik 98 itu tidak bisa hanya satu perspektif saja, satu aspek saja, memang banyak banget dimensinya. Tapi mungkin yang bisa saya masuk di dalamnya ya dari satu perspektif tentang konflik gitu ya, tentang konfliknya. Kalau kita lihat dari scholars yang lain, kita bisa melihat ada tuh scholar
em, kita orang Indonesia yang berkiprah di Australia, ada Pak Zulfan Tajuddin ya. Pak Zulfan itu di Australia, Western Sydney of Australia University. Itu dia mengkategorikan beberapa jenis konflik kekerasan di Indonesia. Terus ada juga Ariel Herianto yang dia kemudian juga mencetuskan ide namanya state terrorism. Oh, bukan Ariel Peter Pan itu ya. Ariel Noah ya sekarang ya. Ya itu. Nah, kalau saya bisa masuk dari gini, dari konflik 98 itu kan transisi, masa transisi. Nah, konfliknya adalah konflik ketika ya perubahan itu ya, ingin adanya perubahan sistem di Indonesia yang tadinya sistem autokrasi kemudian jadi demokrasi. Dan kalau kita lihat demokrasi juga ada banyak. Bahkan zamannya Soeharto juga disebut juga demokrasi juga. Ya, demokrasi Pancasila. Gitu. Kalau Soekarno demokrasi terpimpin gitu. Kalau sekarang apa? Demokrasi apa ini? Nah, katanya sih bilang demokrasi liberal. Nah, untuk perubahan itu memang karena ada tuntutan itu, maka kemudian konflik itu muncul gitu ya. Konflik itu muncul dan bagaimana konflik itu direspon oleh banyak pihak. Respon banyak pihak, ada juga yang merespon dengan kekerasan. Berarti itu respon terhadap perubahan. Ya, respon terhadap perubahan dan respon terhadap konflik juga gitu. Kan muncul perubahan dan kemudian muncul konflik itu. Tapi ada juga yang merespon dengan sangat baik gitu ya. Responnya ketika misalnya terjadi kekerasan itu justru civil society menguat di Indonesia. Ya. Ada juga yang melihat bahwa civil society di Indonesia sudah dikebiri sedemikian lama oleh sistem autokrasi Orde Baru. Jadi Orde Baru itu kan selalu menutup keran perbedaan. Betul. Selalu menutup keran local wisdom. Betul. Katanya bahwa Indonesia itu Bhinneka Tunggal Ika. Betul. Tetapi di lain pihak Orde Baru justru membuat homogenisasi. Orang Indonesia semuanya makan nasi semua. Diminta untuk makan nasi semua. Wow. Ya kan, akhirnya di beberapa tempat lain yang tadinya mereka makan sagu suruh makan nasi. Sawah, padi gitu di sana gitu. Nah, itu perubahan itu pemaksaan itu kemudian mereduksi local wisdom. Oke. Nah, ketika itu sudah selesai, Orde Baru sudah selesai, local wisdom ini udah mau jalan, tapi dia sudah kayak layu gitu loh, sudah lama sekali dikungkung gitu. Akhirnya mereka mulai mencoba mencari jalan pulang. Local wisdom itu mencoba mencari jalan pulang. Misalnya kita ambil contoh di Ambon ya. Di Ambon itu dulu ada local wisdom raja-raja kecil. Ya kan, ada mereka itu desa tetapi disebut dengan nagari. Ya, kemudian pemimpinnya, kepala desanya disebut dengan raja. Nah, kemudian ketika Soeharto mereka diganti menjadi kepala desa dan itu juga menjadi desa gitu ya. Termasuk bagaimana Papua itu juga diganti dulu pas zamannya Soekarno menjadi Irian Jaya gitu. Betul. Nah, itu jadi saya melihat konflik 98 adalah memang perubahan-perubahan yang muncul gitu, karena ada itu tadi spektrum yang berbeda, ada tumpukan akumulasi ketidakpuasan dengan autokrasi, tapi kemudian konflik itu direspon berbagai macam cara. Direspon itu tadi Mas Idam bilang bahwa ternyata civil society menjadi penyangga penting terhadap perubahan itu. Kalau dari kajian Pusat Studi UGM itu kan dua menyemai itu, yang NU sama Muhammadiyah itu yang diakui sebagai penyangga penting di waktu itu. Kalau misalkan NU Muhammadiyah tidak mendukung transformasi itu, maka kemudian sebenarnya bisa kolaps beneran. Seperti ada gempa beneran nih. Oke, sampai situ Mas. Terus bagaimana nih kalau konflik sekarang ini? Apakah kemudian
ya ini pendengar kita kan para milenial ya. Kalau 98 itu kan Betul. ya old school lah yang suka Mungkin ya. yang belum lahir waktu Belum itu. lahir. Oh iya juga. Ya kan? Iya juga. Belum pada lahir ya, entah di mana-mana di Lauhul Mahfuz mungkin ya. Kalau sekarang ini konfliknya kan mengarah identitas begitu. Dan 98 itu juga sebenarnya juga identitas juga kan ya, mohon maaf, yang dari etnis Chinese dengan ya pribumi gitu. Pilkada Jakarta juga mulai dari hal itu gitu loh. Sampai kemudian ada istilah kampret begitu satu sisi, ada kemudian istilah cebong gitu. Nah, apa sebenarnya menurut ya bahwa ini konflik politik iya gitu, tapi bumbu-bumbu ini kok jadi menguat tuh karena memang kita secara local wisdom tadi memang tidak terakomodir, kemudian seakan-akan ini nih time tepat untuk bicarakan itu gitu. Ya, ini sebenarnya lekat kaitannya dengan studi identitas. Studi identitas kemudian banyak sekali dipolitisir untuk kepentingan tertentu suatu kelompok ya. Karena mereka tahu bagaimana politik identitas ini dapat berhasil menghasut kelompok besar atau untuk untuk menjatuhkan lawannya gitu. Mereka mencoba untuk kembali kalau dalam istilah akademiknya the other. Oke. Ada. Mencoba the other. Jadi mereka untuk mengelompokkan diri mereka sendiri dengan kelompok tertentu dengan kelompok yang lain. Karena padahal identitas itu kan multi. Betul. Kalau kita pelajari lagi, identitas itu multi dan kita bisa memiliki banyak sekali identitas. Nah, pertanyaannya, bagaimana satu identitas itu ditonjolkan sementara identitas yang lain ditinggalkan? Gitu Oke. Dalam kasusnya 98 Chinese itu gitu. Satu identitasnya ditonjolkan, mereka keturunan Chinese. Oke. Tapi di sisi yang lain mereka itu sebenarnya orang Indonesia yang tinggal di Indonesia, Betul. yang lahir di Indonesia, ngomongnya juga bisa bahasa Indonesia gitu loh. Itu kan berarti identitas lagi yang lainnya bahwa mereka ini sama-sama anak bangsa. Betul. Itu ditinggalkan begitu saja gitu. Orang Ambon dengan orang Kristen Ambon dengan orang Islam Ambon itu kan sama-sama orang Ambon gitu. Betul. Tetapi mereka kemudian menonjolkan identitas agamanya instead of misalnya identitas keambonannya itu sendiri. Jadi itu identitas memang sangat mudah, sangat rawan untuk dimainkan. Betul. Dalam teori itu sayangnya tragisnya itu dimanfaatkan gitu loh. Dimanfaatkan oleh sekelompok orang gitu untuk bisa menuai kepentingan kelompoknya sendiri. Tetapi di sisi yang lain ini justru merugikan bangsa ini, terpecah belah gitu. Dan hanya untuk mendapatkan dukungan banyak pihak ke sana gitu. Ini menarik nih. Dulu ada saya pernah membaca buku namanya In the Name of Identity. Itu namanya karena karya Amin Ma'aluf. Amin Ma'aluf ini dia namanya Islam. Amin Ma'aluf gitu ya. Tetapi dia ini orang Kristen karena dia orang Libanon. Ya. Orang Libanon kan bahasanya Arab ya. Betul. Jadi namanya juga ya nama Arab dong gitu. Kayak Edward Said itu ya, orientalisme bicara gitu. Ya gitu. Terus tapi dia kemudian migrasi ke Prancis. Ya, Edward Said ke Amerika. Migrasi ke Prancis. Di sana malah orang Prancis itu menganggap dia orang Islam gitu loh. Dipinggirkan gitu loh karena namanya gitu. Padahal mereka sama-sama Kristen gitu loh di situ, sama-sama Kristen Katolik gitu loh di situ. Tapi dipinggirkan gitu. Nah, dia kemudian sering juga mendapatkan pertanyaan, kamu lebih merasa orang Libanon atau orang Prancis gitu. Dia tuh kecil gitu lah pindah ke Prancis gitu. Jadi dia juga merasa memiliki Prancis sama seperti dia merasa memiliki Libanon karena bahasa ibunya adalah bahasa Arab gitu loh. Wah, ini kayak ini nih tenggelamnya Kafur Van Roos itu, ya kan? Dia kan tinggal di Makassar, dia kan aslinya Minang. Di Makassar dia bilang orang Minang, di Minang dibilang Makassar. Jadi dia nggak tahu
Saya identitas. juga begitu, Mas. Ah. Di Jogja dibilang orang Sumatera, di Sumatera saya bilang orang Jawa. Terus yang mana yang benar Karena nih? sampai merasa memiliki keduanya gitu. Dan identitas itu Oke. di pup apa ya, diambil dari masing-masing tempat itu gitu. Jadi ketika sampean ada di Sumatera, sampean terlihat seperti orang Jogja. Dan di Jogja sampean terlihat seperti Iya. orang, karena tidak sepenuhnya, tidak seutuhnya sampean orang Oke. Jogja, tidak sepenuhnya orang Iya, Sumatera. iya, gitu. iya. Nah, Berarti itu- ini makhluk apa ini? Nah, itu yang harus dikelola sebenarnya. Perbedaan-perbedaan itu harus dikelola gitu. Itu yang dipolitisir sayangnya gitu loh. Bukannya ini merupakan sesuatu keberagaman, kekayaan, kekayaan budaya, tetapi justru ini dijadikan sebagai kelemahan atau dijadikan sebagai keburukan gitu loh. Dan itu menjadi negatif hasilnya. Oke. Tapi kalau kita perhatikan sebenarnya politik identitas kan tidak dalam isu misalkan lokal, kemudian secara nasional, tapi kan dalam konteks misalkan internasional, misalkan keberhasilan kemenangan Trump misalkan, itu kan mainnya juga politik identitas. Ya, Kemudian di beberapa negara Amerika Latin menggunakan politik identitas juga menang begitu, sehingga kemudian ketika di Indonesia juga main itu dan menganggap bahwa wah ini cara kita buat menang begitu. Tapi yang tidak dipikir adalah dampaknya tadi gitu loh, bahwa kita jadi terkotak-kotak satu sama lain, ya mudah kemudian menjustifikasi, menggolongkan orang untuk A dan B gitu loh ya. Tapi apakah mungkin, nah kembali ke perspektif dasar Mas Idam tadi, bahwa konflik itu kadang-kadang hasilnya positif gitu. Kalau Mas Idam melihat yang begini nih gimana nih? Ada arah ke sana nggak, atau totally ini ya akan mengadakan fake gitu, kemudian akan hancur gitu? Ya. Tetap Mas, saya berkeyakinan bahwa konflik itu transform societies, transform situations. Itu tetap mengarah ke sana. Nanti tetap tidak bisa dipungkiri juga gitu, ada efek-efek negatif yang juga ikut ke dalamnya gitu. Ya diantaranya tadi misalnya bagaimana sampai sekarang fenomena itu masih kadang-kadang masih berlanjut, dan politisi itu kadang-kadang berdiri di dua kaki. Bukan kadang-kadang sering ya harus begitu memang. Satu kaki dia bilang satu kaki mungkin dia juga bisa mendelegasikan orang-orang tertentu untuk menggencarkan politik identitas itu. Sementara di sisi yang lain mereka meredakan. Kita tidak seharusnya begini, kita tidak seharusnya bercerai-berai. Tapi itulah politik gitu ya. Wajah politik kita berdiri di dua kaki itu. Dan kan setelah usai, para pimpinan itu mencoba untuk menenangkan, mencoba untuk mengembalikan, menetralisir gitu. Tetapi dalam kenyataannya memang tidak usai gitu. Kepentingan itu juga belum selesai di sana, karena kan setelah terpilih juga tetap mereka akan ada konstelasi politik yang berubah, tetapi yang masih tetap berkompetisi gitu dalam beberapa aspek gitu. Sehingga ini kadang-kadang dipelihara dalam tanda kutip gitu. Itu Akbar Faisal itu wawancara Sandiaga Uno. Sama persis tadi. Akbar Faisal tuh bilang, ini salah satu dosa kamu gitu, bahwa kamu memelihara itu kemudian sebagainya. Tapi Sandiaga Uno bilang, kita sudah bercoba untuk kemudian melakukan perbaikan, untuk kemudian tidak ada justifikasi itu lagi, dan kita masuk pemerintah gitu. Tapi husnuzon apa suuzon tadi bahwa ini ya mereka dalam menerima atau kemudian menikmati konflik ini gitu loh. Itu sakit nggak sih sebenarnya? Ya itu susah ya melihat kenyataan itu. Kadang-kadang kalau kita lihat realitas ini, kita mahasiswa HI ini kalau kita melihat dengan kacamata realisme, wah kita ini seperti disayat-sayat. Kita belajar kemanusiaan, kebaikan. Tapi kok kenyataannya dunia ini negara gitu, aktor negara yang tega melakukan kejahatan, tega melakukan aksi yang tidak berperi kemanusiaan gitu. Dan seterusnya. Ingat bahwa
manusia dengan manusia bisa saja melihat itu kemanusiaan, tapi kalau negara sudah atas nama negara kadang-kadang kemanusiaan itu hilang gitu. Bagaimana? Betul, Ya itu betul. tadi kita lihat saja sekarang yang terjadi di Ukraina dan Rusia gitu. Mereka masih mengatasnamakan negara sehingga berjatuhannya korban itu ya sudah lagi tidak dianggap sebagai ya sebagai kemanusiaan yang harusnya setiap orang itu, setiap manusia itu dihargai betul-betul harus dihargai betul nyawanya. Betul. Agak-agak berat sih bahwa kemudian ya kalau politik ya memang kontestasinya memang kepentingan. Selama kepentingan terakomodir, maka akan jalan. Saya pernah itu di Jakarta, bahwa suatu malam gitu saya ke kelompok A gitu ya, kelompok A ini kontra pemerintah gitu. Terus saya ke tempat B yang saya tahu bahwa itu pro pemerintah. Ternyata saya ketemu orang yang kontra ini di sini. Waduh gila nih. Kok bisa di sini ya? Ternyata memang politisi kita itu juga ya di satu sisi ya main dua kaki lah begitu, main dua kaki. Terus bagaimana nih Mas Idam kalau misalkan arah transformasi konflik ini belum jelas arahnya dan keyakinan Mas Idam bahwa ada tetap sisi positif dan di sisi yang lain ada negatifnya, maka seharusnya ya bagaimana kita melihat ini begitu, maksud saya kok kayaknya setiap ada pemilu itu isunya selalu kemudian mengkotak-kotakan kita, kemudian kita jadi terkooptasi dalam berbagai dimensi dan sebagainya, menjadi orang melihat dengan cara yang cerdas begitu loh istilahnya. Kita tidak seperti dalam tataran grassroots ya mohon maaf mungkin bahasanya tidak punya basic ilmu politik sehingga kemudian ya mudah lah istilahnya kalau misalkan tinggal nyiram bensin gitu, kasih api bur gitu. Kita kan mahasiswa HI nih, pendengar kita juga rata-rata mahasiswa begitu. Melihatnya bagaimana ini konflik seperti ini nih gitu, sehingga kita tidak terjebak atau masuk di dalamnya, kecuali ya mungkin nyalek apa ya mungkin harus nyebur sih, tapi kalau di luar itu kan kita juga harus, kalau Mas Muhammadiyah at-tanwir, mencerahkan gitu. Nah itu gimana Mas? Kalau saya melihat begini Mas, sepanjang itu kemudian masih dialektika, peperangan dialektika, peperangan argumentasi, itu baik adanya itu. Itu adalah media yang sangat baik untuk mencerdaskan manusia. Jadi kalau boleh mungkin saya klaim bahwa positif effect dari konflik ini bisa jadi menjadi media manusia untuk terus berargumentasi, berkreasi, dan dari berbagai level, dari levelan yang paling level yang paling tinggi mungkin yang melek politik, dia akan bisa melihat perbedaan-perbedaan ini gitu ya. Dari yang level rendah mungkin mereka juga akan tidak akan selalu sama melihat hal sajian yang sama. Mereka tentu akan berpikir lambat laun gitu. Nah, tapi kemudian secara general, secara semuanya bisa kita lihat ini menjadi semakin matang lah gitu, perbedaan ini gitu. Ya kan? Kita akan menjadi semakin mempertontonkan perbedaan itu sehingga tidak ada lagi akumulasi diam-diam. Apa yang terjadi di tahun 98 itu kan akumulasi diam-diam, tidak disampaikan, tidak dilontarkan, tetapi terus dikekang, dan kemudian ketika waktunya mencapai puncaknya dia pecah sangat besar gitu, dan itu mengakibatkan konflik kekerasan yang luar biasa. Dan kalau semacam ini kita biarkan aja ada licik-licik klasas kecil-kecil, tapi itu akan justru menjaga tidak adanya konflik yang mencuat secara langsung gitu. Berarti secara ini ya quote unquote bahwa misalkan secara Perang Dunia Pertama lahir Liga Bangsa-Bangsa. Setelah Perang Dunia Perserikatan Bangsa-Bangsa. Setelah Perang Dingin kemudian melebur Jerman Barat, Jerman Timur begitu. Jadi ketika kemudian sekarang ini orang memperlihatkan identitasnya, kemudian menggulungkan dengan identitas, ketika dalam tanda petik nanti sama-sama dewasa, ini jadi malah melebur begitu ya. Kita pengen menuju Indonesia yang benar-benar
melihat perbedaan sebagai sebuah kenyataan dirinya gitu. Oke. Tidak menegasikan bahwa kita ini bangsa yang sangat beragam. Betul. Closing statement dari Mas Idam. Mungkin para milenial ini jangan stres untuk melihat konflik gitu. Justru kalau saya mencari konflik ya, saya bukan mencari keributan. Ini harus dibedakan. Kita harus mencari konflik agar itu saya seringkali menjerumuskan diri saya dalam tanda kutip kepada tantangan-tantangan konflik kan itu. Agar kemudian saya bisa meningkatkan kapabilitas, kompetensi dan seterusnya. Oke, berarti keluar dari comfort zone, tidak kemudian ya itu comfort zone itu kan tidak men-challenge untuk konflik sebenarnya. Ya, betul. Oke, terima kasih Mas Idam atas podcast kita pada hari ini. Ya, mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Terima kasih para pendengar HI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.